Ibu bapak saudara saudariku, anak muda dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki hari Minggu Paskah yang keempat. Dan menurut tradisi sejak Paus ke-6, hari Minggu Paskah yang keempat ini dijadikan sebagai minggu panggilan. Tuhan memanggil kita dengan pekerjaan, dengan passion, dengan minat yang kita miliki. Tapi dalam gereja Tuhan juga memanggil kita dengan panggilan-panggilan khusus. Kita bersyukur atas panggilan yang beraneka ragam, dari yang tertabis sampai awam, sampai juga dengan pelayanan di gereja kita ini. Kita bersyukur atas panggilan, juga panggilan berkeluarga dan semuanya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak muda yang terkasih, saya lihat wajahnya segar-segar. Selesai liburan panjang ya, healing ya. Pergi ke sana, ke keluarga, ke mana itu? Pos sarang, bahkan juga keliling-keliling mungkin ya, puji Tuhan. Ketok ganteng-ganteng, ketok seger-seger gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam perjalanan panggilan saya, seringkali umat bertanya begini, Romo, enak mana Romo tugas di tempat di Papua, di perburuan, di pedalaman Kalimantan, atau di sini? Biasanya pertanyaannya gitu. Enak mana Romo gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sama dengan Bapak Ibu semua. Semua itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Tinggal bagaimana kita, bagaimana saya menjalani perutusan, menjalani panggilan, menjalani pelayanan dan penggembalaan dengan sepenuh hati. Memang yang sangat berkesan itu waktu di Papua. Bahkan kadang kalau menyanyi aku Papua, itu tiba-tiba sini itu netes sendiri. Karena berkesan gitu ya. Ada sesuatu gitu ya. Memang dalam perutusan ini kadang dengan daerah yang susah, yang sulit. Bahkan pernah perjalanan itu hampir 10 jam di lumpur. Belum punya mobil kita waktu itu, pakai sepeda motor saja. Belum lagi kalau di Kalsel itu gunung-gunung juga jalan setengah mati. Bahkan berhadapan dengan maut dan beberapa kali bisa kehilangan nyawa. Saudara-saudariku yang terkasih, dari gambaran ini bahwa menjalani panggilan yang saya alami seperti tema dari Minggu Panggilan tahun ini, dipanggil menjadi sahabat dalam perjalanan hidup. Saya berjumpa dengan saudara, saudari seiman saya. Di sana, bahkan juga yang tidak seiman pun menjadi saudara, saudari dalam kemanusiaan. Maka bolehlah kita mengerti dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kalau dalam perjanjian lama sejak sebelum Masehi ribuan tahun itu, domba sudah diternakkan ya, diambil dagingnya, susunya, bulunya, itu banyak dipakai untuk manusia. Lalu banyak nabi juga itu adalah seorang gembala. Abraham, Abel, siapa lagi? Musa, Yakub, Daud, semua gembala, banyakkan gembala, ya toh. Nah, apa yang terjadi dengan gembala ini? Biasanya mereka itu menjaga kawanan di padang yang luas gitu, rumput gitu, nanti pindah, kalau rumputnya pindah sana.
Dan itu memakan waktu nggak sedikit, 1-2 hari enggak. Harus tinggal di situ bersama dengan mereka. Bahkan kalau hujan atau badai itu harus bersama juga mereka. Mereka membangun kayak kemah pondok gitu ya. Lalu kita bisa mengerti bahwa domba-domba mendengarkan suara itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu atau anak-anak punya anjing itu ya. Kalau nama suaranya, nama dipanggil, terus dia tahu ini tuannya yang merawat, yang memberi makan. Pleki, huk gitu ya. Sama dengan itu, hampir sama. Atau brownie gitu ya. Atau susi, oh jenengnya apa kok susi. Ada anjing jenengnya bagus itu Jesselyn, ayo. Anjing jenengnya Jesselyn lho banget. Moga-moga gak ngeselin ya toh. Tapi ada kedekatan. Mereka bisa mendengar suara gembalanya seperti gambaran dengan anjing tadi. Dipanggil begitu. Bahkan ada beberapa gembala yang menamai satu persatu gitu ya. Pamannya 50 gembala, 1, 2, 3 sampai 50 ada jenenge dewi. Saudara-saudariku yang terkasih, maka gembala yang mendengarkan suara domba yang mendengarkan suara gembalanya ini adalah kita. Kalau kita mau mendengarkan suara Bapa, suara Yesus, kita berani memberikan hati, memberikan waktu, memberikan perhatian kepada gembala kita. Immanuel, Allah beserta kita. Apakah kita juga beserta Allah dalam hidup ini? Beserta dengan gembala kita. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yesus mengenal kita, Allah mengenal kita satu persatu, one by one, each of us. Setiap dari kita. Bagaimana Allah yang satu itu mengenal dengan sungguh perjalanan hidup kita. Jatuh bangun yang kita lalui, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dan mereka mengikuti aku. Kalau gembala zaman dulu itu gembalanya di depan, yang lain ikut gitu. Beda dengan kita yang di daerah Indonesia ini gembalanya di belakang biasanya kan. Nah, kita juga mengikuti Yesus. Apa yang kita dapatkan saat mengikuti Yesus? Dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan dalam keabadian, tidak binasa. Kita dijauhkan dari segala neraka, mara bahaya. Kita lahir dalam pembaptisan. Kita menerima sabda dan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Ekaristi. Tuhan selalu bersama kita. Lalu dikatakan tidak binasa, kita tidak dihantar pada neraka dan mara bahaya, dan kita semua tidak ada yang merebut dari tangannya. Berarti apa? Perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita, kita kadang belum bisa menjadi domba yang baik. Tapi saat kita mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Gembala, kita bisa pelan-pelan menjadi domba yang baik. Bahkan kita juga dipanggil untuk zaman ini menjadi teman seperjalanan, menjadi sahabat dalam perjalanan hidup dengan menjadi gembala kecil. Panggilan, ada panggilan khusus, ada panggilan umum. Saat kita dibaptis, kita semua mendapatkan tahbisan umum ya, imam, raja, dan nabi. Tapi dalam pembagian, dalam tugas, kita semua dibagi dua, yang ditabiskan dengan yang awam. Yang ditabiskan kami, diakon, imam, uskup, lalu awam itu Bapak Ibu semua, termasuk juga suster, frater, bruder itu juga awam. Tapi awam yang hidup bakti atau hidup selibat. Maka dengan panggilan kita keluarga, panggilan dalam pekerjaan, dalam profesi, minat,
Bahkan juga pelayanan kita ini beragam-ragam, luar biasa loh. Ada yang nyanyi kor, ada yang baca lektor, ada yang juga komsos, ada yang pemandu umat, ada yang bidangnya kalau acara-acara itu masakan. Kayak masak enak gitu ya. Kayak udah ada bidangnya sendiri-sendiri, kita semua disatukan gitu ya. Sambil kita juga berdoa untuk panggilan khusus. Kalau jadi dokter pasti ada, pemerintahan pasti ada. Maka dengan niat baik kita juga mau merawat gereja ke depan, memikirkan untuk siapa yang menjadi gembala, siapa yang menjadi pastor, siapa yang menjadi suster, bruder, dan frater. Saudara-saudariku, selamat atas hari Minggu Panggilan, atas panggilan kita semua, baik tertabis maupun yang berkeluarga, dengan apapun profesi kita. Mari kita menjadi domba yang baik, mari kita menjadi gembala-gembala yang kecil. Kita semua mendapatkan kasih, kekuatan dari Allah sendiri. Amin.